Desmond Alfitra dengan NIM 2007 4011 Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang. Pada kali ini saya akan menjelaskan atau mengidentifikasikan komponen alat berat ekskavator Kobelco. Sebelum mengidentifikasi komponen ekskavator, saya akan menjelaskan pengertian dari ekskavator. Ekskavator itu adalah suatu alat serbaguna yang dapat digunakan untuk menggali tanah, mengikis tebing, dan sebagainya. Komponen yang ada di ekskavator Kobelco ini itu yang pertama ada baket, terus ada kuku baket di bawahnya, dan juga di sini terdapat ini. Terus ini ada kuning I dan juga ding H. Komponen ini dinamakan dengan bucket silinder. Komponennya itu yang ini pertama bucket, yang ini ada link I dan juga link H. Terus ini namanya bucket silinder yang berfungsi sebagai bucket silinder ini berfungsi untuk penggerak dari bucket ini. Terus di sini ada arm dan di sini itu ada arm silinder yang dipergunakan untuk menggerakkan arm. Terus ini dinamakan dengan boom. Dan boom ini berfungsi untuk menghubungkan arm. Terus di sini ada silinder berfungsi untuk menggerakkan boom naik turun. Ya. Lalu di sini ada kabin operator yang berfungsi untuk operator menggerakkan suatu ekskavator alat berat. Ini adalah motor swing yang berfungsi sebagai perubah aliran menjadi putaran yang akan ditransfer menuju travel gearbox. Dan di sini ada control valve yang berfungsi untuk meningkatkan penekanan aliran hidrolik, mengatur jumlah minyak fluida yang disedot oleh pompa hidrolik. Dan ini di bawah sini ada yang namanya center joint berfungsi untuk menyambungkan aliran hidrolik ke travel motor supaya saat ekskavator berputar 360 derajat selang-selang pada ekskavator tidak terlilit. Dan di sini engine untuk penggerak dari ekskavator. Lalu di sini counterweight atau pemberat dari ekskavator untuk penyeimbang saat bucket mengendali. Berikutnya dari keseluruhan ini dinamakan dengan undercarriage yang berfungsi untuk menggerakkan dari alat berat atau ekskavator. Saya akan menjelaskan dari perawatan atau cara perawatan dari ekskavator. Yang pertama itu memberikan pelumas pada kepala silinder boom, sambungan boom, stick dan bucket, sambungan bucket. 2. Memeriksa komponen, ketinggian sistem pendingin, ketinggian oli engine, ketinggian oli hidrolik, sabuk pengaman, penyetelan trek, serta undercarriage. Jika terdapat kerusakan, segera perbaiki atau lakukan pergantian komponen untuk mendapatkan performa yang lebih optimal. 3. Menggosokkan separuh air sistem bahan bakar. 4. Membuang air dan sedimen tangki bahan bakar. 5. Menguji indikator dan meteran serta arm traver. Itu saya akan menjelaskan 3 tuas yang ada di kabin operator. Pertama yaitu ini berfungsi untuk menggerakkan ekskavator maju atau mundurnya ekskavator. Yang kedua yaitu ada tuas di sebelah kanan saya. Saat tuas didorong ke depan, maka boom bergerak turun. Disebut juga boom lowering. Jika tuas ditarik ke belakang, maka boom akan bergerak naik atau disebut boom lifting. Saat tuas digerakkan ke kiri, maka bucket akan bergerak keluar atau bucket out. Dan jika tuas digerakkan ke kanan, maka bucket akan bergerak ke dalam atau bucket in. Selanjutnya itu ada tuas di sebelah kiri saya.
saat tuas ditarik ke belakang, maka arm akan bergerak ke dalam atau arm in. Dan jika tuas didorong ke depan, maka arm akan bergerak keluar atau arm out. Saat tuas digerakkan ke kanan, maka swing bergerak ke kanan. Dan jika tuas digerakkan ke kiri, maka swing akan bergerak ke kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desmond Alfitra dengan NIM 20074011. Baiklah, di sini saya akan mengidentifikasi komponen dari forklift. Forklift adalah peralatan angkat yang menggunakan garpu atau fork dengan menggunakan sistem hidrolik sebagai tenaga pengangkat. Baiklah, yang pertama komponen dari forklift tersebut adalah fork. Fork berfungsi sebagai penyangga utama pada saat mengangkat beban. Terus yang kedua yaitu ada mesh. Mesh sendiri berfungsi untuk sebagai tumpuan utama sistem lifting. Terus ada backrest. Backrest yaitu berfungsi sebagai penyangga atau sandaran material yang diangkut. Selanjutnya itu di sini ada tail cylinder yang berfungsi untuk sebagai penggerak dari mas ini, untuk menggerakkan mas. Terus di sini ada leaf cylinder, dan leaf cylinder ini berfungsi untuk menggerakkan naik turunnya dari fork. Selanjutnya di bagian belakang dari forklift ini ada komponen yang bernama counterweight atau pemberat sebagai alat pemberat dari suatu forklift agar forklift ini seimbang. Kemudian di sini ada kabin operator, yaitu sebagai tempat operator bekerja atau sebagai pelindung dari operator di saat bekerja. Selanjutnya yaitu di sini ada tuas-tuas yang di sebelah kanan saya berfungsi sebagai penggerak dari fork, yang di sebelah kiri saya tuas untuk penggerak dari mas. Sedangkan di sini yaitu ada handle untuk memaju mundurkan suatu forklift. Apabila ditekan ke atas, maka forklift akan bergerak maju, dan apabila ditarik mundur, maka forklift akan bergerak mundur. Cara pengoperasian atau cara mengemudi dari forklift tersebut. Yang pertama yaitu ada tuas di sebelah kanan saya. Apabila tuas ini dimajukan ke depan, maka mas akan bergerak ke depan, dan apabila tuas ditarik mundur ke bawah, maka mas akan bergerak mundur ke bawah. Terus di sebelah kirinya yaitu ada tuas untuk penggerak dari fork. Apabila tuas ini kita tarik ke atas, maka fork akan turun ke bawah. Dan apabila tuasnya kita tarik ke bawah, maka fork otomatis akan naik ke atas. Sebagai alat bantuan dari penggerak dari forklift tersebut, di sini kita ada 3 handle, yaitu handle gas, rem, dan kopling. Dan di sini sebagai handle untuk memaju mundurkan forklift. Terus di sini ada yang namanya handbrake. Oke, Bang. Baiklah, saya akan menjelaskan cara perawatan dari forklift. Pada forklift, dalam 250 jam pengoperasian per 1 bulan, ada yang harus diperiksa atau diganti dengan yang baru. Yaitu pertama, ganti oli mesin dari forklift. 2, periksa mengganti saringan dari bahan bakar. Yang ketiga, ganti saringan oli mesin. Terus yang keempat, grease untuk semua nipel pada bagian yang bergerak. Yang kelima, periksa dan bersihkan saringan bahan bakar. Selanjutnya yang keenam, periksa dan bersihkan saringan udara pembersih. Yang ketujuh, periksa fungsi kerja kopling GC atau otomatik. Yang kedelapan, periksa fungsi kerja hidrolik sistem. Yang kesembilan, periksa fungsi kerja aksesoris. Yang ke-10, periksa dan setel ulang putaran mesin. Terus yang ke-11,
periksa dan setel ulang ketegangan tali kipas pendingin. Yang ke-12, periksa dan setel ulang ketegangan rantai pengangkat. Selanjutnya, periksa kondisi ban dan mur pengikatnya. Yang ke-14, periksa kondisi garpu dan attachment lainnya. Yang ke-15, periksa dan setel ulang fungsi kerja rem. Selanjutnya yang ke-16, periksa dan setel ulang radius putar. Yang ke-17, periksa dan tambahkan oli hidrolik atau air pendingin radiator. Baiklah, sekian dari hasil observasi saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mengidentifikasi komponen dari alat berat wheel loader. Wheel loader adalah traktor dengan roda karet yang dilengkapi dengan baket efisien untuk daerah kerja kering, rata, dan kokoh karena memiliki mobilitas yang tinggi. Wheel loader juga bergerak dengan articulated yang memberikan ruang gerak fleksibel yang tidak bisa dilakukan oleh crawler loader. Wheel loader merupakan alat yang dipergunakan untuk pemuatan material kepada dump truck dan sebagainya. Komponen dari wheel loader tersebut yaitu yang pertama ada bucket. Bucket yaitu berfungsi untuk alat pemuat bermacam-macam material ke dalam dump truck dan memindahkan material pada jarak tertentu. Terus yang kedua yaitu ada tail lever. Tail lever yaitu berfungsi untuk meneruskan gerakan. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan nama-nama komponen dan fungsi dari sistem wheel loader tersebut. Yang pertama yaitu ada bucket. Bucket berfungsi untuk alat pemuat bermacam-macam material ke dalam dump truck, memindahkan material pada jarak yang tertentu. Terus yang kedua yaitu ada lift cylinder. Lift cylinder berfungsi untuk merupakan salah satu komponen wheel loader berfungsi untuk meneruskan tenaga hidrolik menjadi gerakan maju mundur, memposisikan bucket ke depan dan belakang. Terus ada lift arm. Lift arm yaitu ini. Lift arm berfungsi terletak pada bagian depan wheel loader yang berfungsi untuk menyangga dan menggerakkan bucket dengan sistem hidrolik. Terus ada tail lever. Tail lever yaitu berfungsi untuk meneruskan gerakan dam cylinder untuk menggerakkan bucket agar dapat menampung atau membuang material. Dan selanjutnya di atas ini yaitu ada yang dinamakan dengan kabin operator. Baiklah, pada kali ini saya akan menjelaskan tata cara merawat dari alat berat wheel loader. Yang pertama yaitu periksa volume air tangki, jumlah bahan bakar minyak, dan volume minyak tangki operasi. Yang kedua yaitu periksa tekanan dan bentuk ban. Terus yang ketiga, periksa organisasi pengoperasian dan apakah tidak ada kekurangan peralatan atau sinyal. Yang keempat yaitu periksa jumlah oli mesin. Yang kelima, cek apakah ada kebocoran oli, udara, dan air pada setiap bagian. Terus selanjutnya yang keenam yaitu cek pengencangan longgar atau kuat baut. Yang ketujuh, bersihkan saringan udara. Yang kedelapan, periksa apakah baut dan mur pengencangan longgar. Yang kesembilan atau yang terakhir yaitu periksa bucket, boom, rocker, apakah ada kerusakan dan kelonggaran. Baik, sekian dari hasil observasi saya yang tentang wheel loader. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.